Nasdem sejauh ini beda sama PDI Perjuangan dan Golkar yang sudah punya cucu dan bahkan cicit ya. Nasdem ini anaknya aja kadang-kadang masih anak pungut gitu ya. Nasdem ini kan tipologinya seperti PSG gitu ya. Kalau Kang Aceh ini kan AC Milan, PDI Perjuangan itu kan ya inilah ya Manchester United. Soal hubungan Anies dan juga Nasdem yang mulai menimbulkan masalah. Apa-apa itu memang harus dilihat motifnya ya. Kalau memang baik biasanya lancar dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang Maha Kasih. Tapi sebaliknya juga kalau memang membawa sial, ada aja pertandanya tuh. Apakah Anies membawa sial? Anies terbukti bawa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Lembaga Center for Political Communication Studies atau CPCS disingkatnya melakukan yang namanya hasil survei yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan Litbang Kompas cuma 4,3%, dari RSI Deni Jaya hanya 3,9%, dari SMRC hanya 5,4%, dan paling jeblok dari Indeks Start 2,1%. Sahabat Indonesia, ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Gara-gara dukung Anies Baswedan, elektabilitas Nasdem turun. Elektabilitas Partai Nasdem disebut menurun akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Center for Political Communication Studies. Direktur Eksekutif CPCL Sri Okta menyatakan elektabilitas Nasdem turun menjadi 2,1%. Dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada 22-27 Juli. Padahal pada survei April, Partai Besutan Surya Paloh itu disebut memiliki elektabilitas mencapai 4,0%. Survei CPCS dilakukan pada 22-27 Juli dengan sejumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Okta menyatakan bahwa anjloknya elektabilitas Nasdem dibarengi dengan kenaikan elektabilitas partai nasionalis lain. PDIP misalnya tetap unggul pada peringkat pertama dan mengalami kenaikan elektabilitas dari 18,1% pada bulan April menjadi 19,5% pada survei teranyar kali ini. Sementara kenaikan signifikan terjadi pada elektabilitas Partai Gerindra. Menurut hasil survei itu, Gerindra kini memiliki elektabilitas sebesar 13,2%, sementara elektabilitas Partai Golkar mencapai 8,8%. Di antara tiga partai yang berpeluang mengusung Anies, menurut Okta, hanya PKS yang tampak menikmati kenaikan elektabilitas. PKS meraih elektabilitas 6,0% di bawah PKB 7,1%. Sedangkan Demokrat cenderung stagnan 5,3% di bawah PSI 5,6%. Menurut Okta, keputusan Nasdem mencapreskan Anies memang belum tentu bersifat final. Dia pun berpandangan peta koalisi dan bursa capres masih sangat dinamis, termasuk pertimbangan Nasdem untuk mengusung Anies. Sejauh ini, kata dia, Anies masih menjadi figur sentral di kubu oposisi pemerintahan Presiden Jokowi dan kerap dirangkul untuk meningkatkan posisi tawar dalam politik. Nasdem menyebut 3 kandidat calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Selain Anies Baswedan, terdapat nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Akan tetapi Nasdem belum memiliki tiket untuk mengusung satu dari 3 calon tersebut. Pasalnya, koalisi mereka bersama PKS dan Partai Demokrat hingga saat ini masih belum secara resmi terbentuk. Anies Baswedan, Andika Perkasa ataupun Ganjar Pranowo pun dipastikan belum mendapatkan perahu untuk menjadi salah satu penantang kuat dalam Pilpres 2024.
Surya Paloh CS arogan Demokrat murka. Lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun angkat bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Johnson Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Johnson menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat. Nasdem respons video Jokowi tolak pelukan Paloh, pasti nyerang Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut bahwa narasi video Presiden Joko Widodo seolah-olah menolak pelukan Ketua Umum partainya, Surya Paloh, dibuat untuk menyerang partai dan Anies Baswedan. Willy mengaku pihaknya tak ambil pusing merespon narasi video tersebut. Menurut dia, setiap orang bebas menafsirkan video tersebut baik secara positif maupun negatif. Momen dalam video yang ramai dan viral di media sosial itu terjadi di puncak HUT Golkar di G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 21 Oktober. Paloh dan Jokowi diketahui ikut hadir bersama sejumlah elit dan pejabat tinggi negara lain. Di Twitter, memberi keterangan video itu, akun @Kurawa menyebut Jokowi menolak saat hendak dipeluk Paloh. Menurut Willy, narasi negatif terhadap video itu segera dibuat untuk menyerang Nasdem dan Anies Baswedan yang baru dideklarasikan partainya maju di Pilpres 2024.